Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 346. Ternyata paha yang dipegang oleh Wendy Wilson adalah ketua grup yang terdaftar di East Cliff. Selain itu, nama belakang pihak lain adalah Wilson. Apakah dia kerabat? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Claire istri. Apakah Anda tahu hubungan antara keluarga Wilson dan Fredman Wilson ini? Apakah dia kerabat jauh? Tidak tahu. Aneh gumam Charlie biasanya. Ketua grup yang terdaftar dengan nilai pasar 10 miliar tidak bisa dicampur dengan kopi kelas bawah seperti keluarga Wilson. Apalagi Wendy. Menunjukkan wajah. Apakah ada perzinahan di dalamnya? Claire buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong. Pria itu terlihat lebih tua dari pamanku. Bagaimana mungkin ada perzinahan? Kali ini, Wendy, yang dikelilingi kerumunan, akhirnya merasakan perasaan seperti itu yang menarik banyak perhatian. Fredman Wilson di sampingnya bukan hanya ketua grup yang terdaftar tetapi juga ketua kamar dagang Nangwang. Semua pengusaha yang hadir secara alami bersorak padanya dan terus menyanjungnya. Ketika Fredman Wilson memperkenalkan Wendy kepada mereka, dia menggunakan gelar keponakan dan calon pewaris keluarga Wilson. Dan dia juga berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia telah berinvestasi di grup Wilson. Dan tiba-tiba, orang-orang ini akan memperlakukan dia dengan hormat. Bahkan, banyak orang yang sebelumnya terlalu malas untuk mengurus keluarga Wilson, demi menjilat dengan Fredman Wilson. Bahkan menawarkan untuk bekerja sama secara mendalam dengan keluarga Wilson. Dengan wajah rendah hati, dia menyerahkan kartu nama Wendy dan bertukar nomor telepon. Pada saat ini, Wendy merasakan perlakuan masyarakat kelas atas dan yang berkuasa. Dan dia secara alami bersemangat. Sebelumnya, keluarga Wilson berada di industri konstruksi dan dekorasi. Dan semua orang membencinya. Tetapi setelah merangkul paha Fredman Wilson, segera menjadi objek industri konstruksi dan dekorasi yang ingin menjalin kerjasama. Pusat perbelanjaan benar-benar Vanity Fair, sangat sombong dan realistis. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Claire di dalam hatinya. Tidakkah menurutmu Claire menganggapmu hebat? Apakah Anda tidak menertawakan saya karena diceraikan oleh keluarga kulit putih? Sekarang saya tidak hanya dekat dengan Fredman Wilson yang lebih mampu, tetapi juga direktur grup Wilson. Bahkan nenek memperlakukan saya dengan hormat. Apa yang Anda bandingkan dengan saya? Memikirkan hal ini, dia langsung berpikir bahwa Claire, setelah dia memulai bisnisnya sendiri dan mendirikan studio, juga harus berpartisipasi dalam pertemuan industri semacam ini. Bukan? Dia bertanya-tanya apakah dia sudah di sini. Jadi dia segera berdiri berjingkat dan melihat keluar dari kerumunan. Mencoba mencari sosok Claire. Betulkah? Sosok yang sangat cantik melompat ke matanya. Itu adalah Claire. Dan di sebelah Claire adalah kehadiran sampah Charlie dan Sutra Bow. Wendy menggertakkan giginya dengan getir saat ini. Claire, hari ini aku akan menarik kembali semua penghinaan yang kau berikan padaku sebelumnya. Termasuk semua keuntungannya. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil segenggam Fredman Wilson di sisinya dan berkata, sepupu saya dan suaminya yang sampah juga ada di sini. Ayo pergi dan menyapa mereka. Fredman Wilson mengangguk dan berkata sambil tertidur, Wendy, mereka berdua sangat menghina kamu sebelumnya. Hari ini aku akan membuat mereka membayarnya dengan harga 2 kali lipat. Wendy sangat tersentuh. Dia berkata, Fredman, kamu sangat baik padaku. Fredman Wilson tersenyum tipis, aku memperlakukanmu dengan baik. Bukankah ini masalah? Setelah berbicara, dia mencibir dan berkata, di mana sepupumu dan kain bau itu? Ajak aku menemui mereka. Saya akan mengajari mereka bagaimana berperilaku hari ini. Ngomong-ngomong, biarkan seluruh kamar dagang Nangwang memblokir mereka. Wanita yang menindas gadis Fredman Wilson. Saya pikir dia hidup dengan tidak sabar. Bab 347. Berpikir akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Claire dan Charlie. Wendy memegang Fredman Wilson dengan penuh semangat dan berjalan ke arah mereka.
Begitu orang itu datang ke depan, Wendy berkata dengan bangga, "Oh, siapa yang ada di sini?" Ternyata seorang wanita yang diusir dari rumah, dan menantu yang datang ke rumah. Anda bahkan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu. Setelah itu, dia melihat ke arah Claire dari atas ke bawah lagi, dan mendengus dingin. "Claire, studio kamu baru saja dibuka. Dan sekarang kamu bahkan tidak memiliki satu karyawan pun. Apakah perusahaan penggantung sutra semacam ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam KTT industri?" Menurutku Grand Group benar-benar buta. Melihat bahwa Wendy telah datang ke sini, Charlie bertanya dengan suara dingin. "Wendy, suatu hari kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan ditampar oleh nenekmu. Apakah kamu melupakannya? Saya pikir bekas luka Anda baik-baik saja. Lupakan sakitnya." Ketika Wendy mendengar Charlie mengatakan titik paling marah di hatinya, dia langsung marah dan berteriak, "Charlie, betapa jarang kamu berpura-pura berada di sini bersamaku. Apa menurutmu aku sama dengan Wendy sebelumnya? Saya memberitahu Anda, hari ini jika Anda bersama saya untuk berbicara, Anda harus berlutut dan berbicara." Charlie berkata dengan jijik. "Di bawah dunia, orang yang bisa membuatku berlutut belum lahir. Bahkan jika Raja Surga datang, saya tidak ingin berlutut. Apakah Anda cukup hidup?" Wendy berteriak dengan nada menghina. "Charlie, menurutmu apakah bagus bagimu untuk membodohi beberapa orang besar? Bisakah Anda menginjak-injak keluarga Wilson kami di bawah kaki Anda? Aku berkata padamu, keluarga Wilson sudah tidak seperti dulu lagi." Charlie tersenyum dan bertanya, "Apa? Apakah kamu memegang pahamu?" Wendy menunjuk ke Fredman Wilson. Dan penjahat itu berkata dengan ambisi besar, "Ini adalah ketua grup perusahaan masa depan. Fredman Wilson. Fredman Wilson. Dia adalah anggota keluarga Wilson kami. Sekarang dia juga investor di Wilson Group kami. Dia akan mendukung kami. Anda sia-sia. Berani sombong di sini. Percaya atau tidak, studio Claire akan diblokir sepenuhnya. Di saat yang sama, biarkan kamu tidak punya tempat untuk berdiri di Aurus Hill." Setelah itu, dia melihat ke arah Claire dengan kejam lagi, dan berteriak dengan dingin, "Claire, bukankah menurutmu kamu luar biasa? Tidakkah menurutmu Grand Group dapat membantumu memblokir Wilson Group? Sudah kubilang, mulai hari ini, takdir telah bergiliran. Dengan ketua Wilson di sini, grup Wilson tidak akan diblokir, tetapi akan terbang ke langit. Dan kau, Claire, Anda akan sepenuhnya dilarang di Aurus Hill. Anda tidak akan memiliki apa-apa. Pada saat itu, saya harus meminta Anda untuk berlutut di depan saya dan nenek saya dan bersujud untuk belas kasihan." Dihadapkan dengan serangkaian penampilan arogan oleh Wendy, Claire berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir. Meskipun saya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi saya lebih kuat dari Anda. Anda akan berlutut dan memohon uang kepada saya. Tetapi saya akan melakukannya. Jangan berlutut dan memohon padamu." Wendy tidak menyangka bahwa ketika dia mengancam Claire sendiri, dia sama sekali tidak takut. Sikap keras Claire membuatnya semakin marah. Dia memarahi dengan marah, "Claire, kamu masih sombong saat kamu mati. Baik, tunggu untuk melihat bagaimana pimpinan Wilson membiarkan keluarga Anda jatuh ke jalan." Charlie memandang Fredman Wilson di sebelah Wendy, dan bertanya sambil tersenyum, "Dengarkan apa artinya ini? Kamu ingin menjadi yang pertama untuk keluarga Wilson." Saat ini, Fredman Wilson menatap Claire dengan mata lurus. Wendy pada awalnya sangat cantik, tapi dia tidak menyangka kalau Claire akan jauh lebih cantik dari Wendy. Untuk sementara, dia begitu emosional. Dia sedikit absen untuk sementara. Apalagi, dia juga sedikit tidak senang saat ini. Untuk Wendy, yang jauh kurang menarik dari Claire, dia sudah menghabiskan 15 juta. Di antara mereka, 10 juta diinvestasikan di Wilson Group dan 5 juta diberikan untuk pengeluaran Wendy. Tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie, menantu laki-laki yang suka buang-buang uang, akan memiliki berkah seperti itu. Bisa bersama dengan wanita seperti Claire, itu lebih dari sekadar menyebalkan.
Bab 348. Jadi dia juga memandang Charlie dari atas ke bawah, mencibir, dan berkata, "Kamu menantu yang tinggal di Rubish." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Ini aku. Apa yang bisa kamu sarankan?" Fredman Wilson berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa Anda telah menghina Wendy sebelumnya. Dan saya akan perlahan-lahan menyelesaikan akun ini dengan Anda untuk Wendy." Charlie mengangguk dan berkata dengan jijik, "Lebih baik berjemur jika kamu memilih hari. Jika ingin menghitungnya, lakukan saja sekarang." Fredman Wilson berpikir bahwa mengungkapkan identitasnya dan mengucapkan beberapa kata kejam akan cukup untuk membuat Charlie berlutut dan memohon belas kasihan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya sampah yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia dipermalukan untuk sementara waktu. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Wah, kamu sepertinya sangat sombong. Apakah kamu tahu siapa saya, Fredman Wilson?" Charlie menyeringai dan berkata, "Kamu tidak pantas memberi tahu aku tentang sampah sepertimu." Fredman Wilson sangat marah dan berkata, "Meskipun saya bukan dari Aurus Hill, Fredman Wilson, dengan kekuatan saya, adalah naga yang menyeberangi sungai di Aurus Hill. Kamu yang pertama bicara padaku seperti ini." Charlie menyingkirkan senyum sinisnya, menatap Fredman Wilson dengan mata dingin, dan berkata-kata demi kata di Aurus Hill, "Kamu harus berbaring untukku jika kamu adalah harimau. Jika kamu naga, kamu harus memegangnya untukku. Karena seluruh Aurus Hill, hanya aku, Charlie, yang merupakan naga sungguhan." Fredman Wilson terkejut dengan tatapan tajam Charlie, tapi segera pulih dan memaksa dirinya untuk sedikit tenang. Lalu dia mencibir, "Wendy benar. Kamu benar-benar sutra yang bau. Hanya mengandalkanmu. Benarkah seekor naga? Anda benar-benar menertawakan gigi besar Tuan. Di mataku, kamu tidak sebagus serangga." Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja melihat ke arah Claire dan berkata dengan senyuman yang menyedihkan, "Nona Claire, saya sudah lama mendengar bahwa Anda cantik dan mengharukan. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Anda tidak akan pernah memiliki kain seperti itu dalam hidup Anda. Prospek masa depan. Lebih baik ikuti saya. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Kemudian, dia menunjuk ke Wendy dan berkata kepada Claire, "Wendy mengikutiku. Dan aku memberinya uang saku 5 juta. Jika Anda mengikuti saya akan memberi Anda 10 juta. Claire dengan marah berkata, "Kamu tidak tahu malu." Fredman Wilson tertawa dan berkata, "Meskipun saya sedikit tidak tahu malu, kungfu di tempat tidur masih sangat kuat. Anda yakin bahwa Anda akan jatuh cinta sepenuhnya dengan saya setelah Anda mencobanya sekali?" Charlie tidak tahan saat ini, dan tiba-tiba meninju wajahnya tanpa ampun. Ledakan. Seluruh wajah Fredman Wilson langsung roboh karena pukulan ini. Hidungnya hancur dan patah. Keempat gigi depan juga diinterupsi oleh sebuah pukulan. Tiba-tiba, perhatian seluruh tempat acara terpusat di sini. Tidak ada yang mengira seseorang akan berani mengalahkan Fredman Wilson. Orang ini bukan hanya ketua grup perusahaan masa depan tetapi juga ketua kamar dagang Nangwang. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Siapa yang berani mengalahkannya? Apakah karena hidup tidak cukup lama? Pada saat ini, Fredman Wilson merosot di tanah dengan darah di wajahnya, menunjuk ke arah Charlie dan berteriak kesakitan dan marah, "Bau orang miskin. Beraninya kamu memukulku. Aku ingin membunuhmu." Charlie berkata dengan dingin, "Aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan menghapusmu." Setelah berbicara, Charlie menginjakkan kaki di depan selangkangannya dan mencibir ketua Wilson. "Tidakkah kamu suka bermain dengan wanita? Mulai sekarang, Anda benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal kepada wanita." Bab 349. Fredman Wilson mengira Charlie akan menginjak-injak akarnya, dan wajahnya pucat dan ketakutan. Meskipun dia masih merasa bahwa Charlie adalah ayam bau yang bisa bunuh diri dengan mengaitkannya. Tetapi saat ini, jika Charlie benar-benar menginjaknya, dia akan sama sekali tidak berguna. Memalingkan kepalanya. Bahkan jika dia memotong Charlie dengan 1000 pisau,
Apa gunanya? Akarnya masih akan menjadi genangan lumpur. Sebagai seorang pria, terutama pria yang kaya dan tidak kekurangan wanita, dia tidak boleh kehilangan akarnya. Apa bedanya dengan bunuh diri? Jadi dia buru-buru memohon belas kasihan Brother Wade. Saudara Wade, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda bisa mengatakannya. Charlie menggantungkan jari kakinya dan bertanya sambil tersenyum mengapa. Takut, dengan keringat dingin di wajahnya. Fredman Wilson mengangguk dan berkata, saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong, tuanmu, abaikan kesalahan penjahatnya. Dan selamatkan aku kali ini. Apa yang dipikirkan Fredman Wilson adalah bahwa orang besar dapat membungkuk dan meregang. Pertama-tama mengakui bahwa dia dapat mempertahankan akarnya. Dan kemudian menemukan seseorang untuk datang dan membunuh Charlie secara langsung sebagai imbalan atas kebencian mendalam hari ini. Charlie tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, dia seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia tersenyum dan berkata, oke. Karena kamu memohon agar aku memaafkanmu, maka panggil aku ayah untuk mendengarkan. Orang-orang di tempat itu ketakutan dan bodoh. Apakah orang ini terlalu kejam? Biarkan ketua Fredman Xiao Xiao memanggilnya ayah muda. Apakah dia lelah hidup? Siapa dia? Wajah Fredman Wilson juga sedikit tak terkendali saat ini. Dengan begitu banyak orang yang menonton, biarkan dia dipanggil ayah. Usianya sudah lebih dari cukup untuk menjadi ayahnya. Jika dia benar-benar menelepon ayahnya hari ini, bukankah itu akan ditertawakan oleh ribuan orang? Namun, saat ini akar hidupnya dikendalikan oleh Charlie. Tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, itu masih jauh dari bisa memuaskan dahaganya. Tepat ketika dia tidak tahu pilihan apa yang harus diambil, Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, saya tidak berharap Ketua Wilson begitu baik. Oke. Dalam hal ini, maka saya akan memenuhi Anda. Dalam hatiku dan akar hidupmu ucapkan selamat tinggal." Toh, angkat kakinya dan injak. Jiwa ketakutan Fredman Wilson menghilang. Dan dia membasahi selangkangannya. Dan genangan besar cairan kuning bocor di bawah pantatnya. Dia menangis dan berkata, "Ayah, saya salah. Ayah. Tolong simpan akar di bawah kakimu." Setelah mengatakan ini, Fredman Wilson menangis dengan sedihnya. Benar-benar kesalahan. Mengapa dia tidak membawa pengawalnya? Jika pengawal menindaklanjuti, bagaimana dia bisa begitu dipermalukan oleh Charlie? Dia muntah darah lebih awal dan biarkan dia menyebut dirinya ayah. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia sudah ingin melepaskan Charlie. Dan ayahnya segera menyebabkan banyak orang berteriak di tempat tersebut. Ketua grup perusahaan masa depan dipukuli oleh seorang pemuda dan kencing di celana. Dia masih memanggilnya ayah. Ini terlalu mengejutkan. Melihat ini, Wendy berteriak pada Charlie dengan marah. Charlie, bahkan Fredman Wilson, berani bergerak. Kali ini kamu sudah selesai. Matilah kau. Fredman Wilson juga merasa malu dan marah. Dia memandang Charlie dan bertanya, apakah kamu puas sekarang? Bisakah kamu melepaskan aku? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke. Karena Fredman Wilson dapat membungkuk dan meregangkan dan memanggil saya ayah dengan patuh, maka, tentu saja, saya harus memenuhi janji saya dan tidak akan pernah menginjak akar Anda. Fredman Wilson akhirnya menghela napas lega. Tapi sedetik berikutnya, Charlie mencibir dan berkata, tapi ya, akarmu pasti tidak akan berguna di masa depan. Saya pikir, daripada membiarkan Anda menatap gundukan daging busuk setiap hari di masa depan, lebih baik Anda membiarkan Anda menatap akar kesedihan yang utuh tetapi tidak dapat digunakan lebih menarik. Bab 350. Fredman Wilson tidak mengerti, dan tanpa sadar bertanya, apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Aku tidak akan menginjak akarmu, tapi aku akan menghapusnya. Setelah berbicara, Charlie mengetukkan jari-jari kakinya dengan lembut di perut bagian bawah, dan hembusan energi nyata mengalir di sepanjang jari-jari kaki. Sejak memiliki 9 kitab suci surga yang mendalam, dia telah memahami keinginan untuk mengendalikan ki yang sebenarnya.
Jejak ki sejati ini secara langsung memotong saraf Fredman Wilson, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan pria. Namun, Fredman Wilson tidak tahu apa yang dimaksud Charlie ketika dia dengan lembut mengetuk dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa menyadari saat ini bahwa dia telah kehilangan kemampuan sebagai seorang pria. Di masa depan, dia hanya bisa melihat akar yang tidak rusak, dan kemudian memukul dadanya pada benda yang tidak bisa digunakan. Saat ini, dia sangat marah dan ketakutan, sangat ingin melarikan diri ke sini, dan kemudian membawa pengawal keluar, langsung memukuli Charlie setengah sampai mati, dan kemudian menghancurkan akarnya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Bolehkah aku pergi?" Charlie bertanya balik, "Siapa yang kamu tanya?" Fredman Wilson berkata dengan marah, "Tentu saja saya bertanya kepada Anda." Charlie bertanya lagi, "Lalu siapa aku?" Wajah Fredman Wilson tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia orang yang pintar. Dia tahu apa yang dimaksud Charlie. Dia ingin memanggilnya ayah lagi. Sial. Penghinaan ini. Aku tidak tahan. Jadi dia berkata dengan marah, "Charlie, jangan pergi terlalu jauh. Baru saja Anda mengatakan bahwa selama saya memanggil Anda ayah, Anda akan mengampuni saya. Mengapa kamu kembali?" Charlie tersenyum dan berkata, "Karena aku tidak tahu malu." Setelah berbicara, Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak menggonggong sekarang, maka saya mungkin telah menginjaknya secara tidak sengaja. Kalau begitu, jangan salahkan aku." Fredman Wilson benar-benar ketakutan, mengertakkan gigi, dan berkata, "Oke. Nama saya adalah..." Menurutnya, karena dia sudah pernah berteriak, wajahnya telah hilang, dan tidak masalah jika dia berteriak lagi. Kuncinya adalah bagaimana membiarkan Charlie melepaskannya sementara dan memberi dirinya kesempatan untuk keluar dan menelepon seseorang. Jadi dia memohon lagi, "Ayah, tolong biarkan aku pergi." Charlie mengangguk puas, "Anakku tersayang begitu baik. Oke, ayah memaafkanmu kali ini. Keluar dari sini." Setelah mendengar ini, Fredman Wilson buru-buru lari dari kejauhan dan lari bersama Wendy. Air seni Fredman Wilson terseret jauh di lantai yang licin karena dia pernah buang air kecil di celananya sebelumnya. Terlihat sangat menjijikkan. Ketika semua orang melihat penampilannya yang memalukan, mereka tidak bisa menahan tawa. Fredman Wilson mendengar ejekan ini dan merasa seperti dia berulang kali ditunda oleh pisau. Dia jatuh seekor anjing dan menggerogoti kotoran. Ada ledakan tawa di tempat itu. Dan Wendy buru-buru mencoba yang terbaik untuk menarik Fredman Wilson. Dan mereka berdua berlari keluar dengan tergesa-gesa. Claire berkata dengan cemas saat ini, "Charlie, Fredman Wilson ini sangat kuat. Jika Anda memprovokasi dia begitu banyak, apa yang akan dia lakukan jika dia membalas Anda di masa depan?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Istri, bukankah aku baru saja mengatakannya? Dia berbohong untukku di dekat harimau. Dan naga itu memeganginya untukku. Tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi sombong di sepertiga Aurus Hill ini." Claire berkata dengan prihatin, "Saya tahu Anda memiliki beberapa pertemanan dengan beberapa orang besar setempat. Tapi itu tidak stabil. Bagaimana jika mereka tidak membantu Anda? Apa yang Anda lakukan?" Charlie menepuk pundaknya dengan lembut dan berkata, "Istriku, kamu bisa meragukan dunia. Tapi kamu tidak boleh meragukan suamimu." Claire tiba-tiba terkejut saat melihat wajah percaya dirinya. Dia menemukan bahwa dia benar-benar melihat arogansi mendominasi dunia dari wajah suami sampah ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.